Halo, selamat malam. Balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut ya. Mengakhiri hari kerja di weekend, menyambut weekend ya, sorry mengakhiri kerja lagi. Menyambut weekend akhir bulan Januari 2023. Gue bentar lupa nutup. Itu. Ya, mengakhiri Januari. Kalau ada yang nanya lagi, gue lagi udah jawab tadi pagi ya. Dan selalu tidak ada perkembangan. Nah itu aja. Udah fix, udah pasti tidak ada perkembangan. Nggak cuman gue yang ngeluh, teman-teman di bank lain juga ngeluh, teman-teman di mana-mana ngeluh. Waduh, pusingnya nggak? Kenapa kok lama banget ya? Perasaan tahun lalu Januari udah proses. Tahun sebelumnya malah 2020 awal tahun langsung bisa proses. Ya, ini sampai akhir Januari belum proses juga. Aduh, pusing ya. Nah, malam ini paling gue mau jawabin komentar-komentar yang masuk yang penting sih ya. Tapi kalau nanya kapan kur nggak gue jawab kan udah gue jawab ya. Aduh teman-teman ya, semoga sabar ya. Atau cari alternatif lain aja lah ya. Mau nungguin kur capek. Dan gosipnya banyak loh. Ada yang bilang Februari, banyak sih Februari sih. Tapi ada yang bilang Maret, April, bahkan ada yang bilang April. Buset deh, ini bukan gue yang ngomong ya. Gosip yang beredar ya enggak. Februari, Maret, April. Udah nggak usah ada aja sekalian ya nggak? Puyang-puyang gak usah ada sekalian sih. So-soan ya nggak tahu nih. Bunga lagi naik juga kan sekarang BI rate. Nggak tahu kur naik nggak bunganya tuh. Ya kan mana tahu kan kemarin kebijakannya seperti itu terbaru cuman di peraturan Permenkonya nanti isinya apa gue nggak ada yang tahu kan. Ya, jalan terang lain aja dah. Ya, supaya teman-teman nggak terlalu nunggu-nunggu lah. Lagian kasihan juga sih. Apalagi udah survei, udah tanda tangan, bahkan udah tanda tangan juga ada loh yang belum cair. Gimana nggak pusing coba? Langsung jawab aja deh pertanyaan nih yang pertama nih. Mau ajuin kur 50 juta tapi rumah masih kontrak. Tapi kami rencana mau naruh BPKB sebagai jaminan. Apa bisa ngajuin kur? 50 juta tidak ada aset. Dia mau jaminin BPKB. Nggak masalah sih. Bagus malah. Walaupun sebenarnya tidak diperlukan jaminan tambahan berupa BPKB atau aset. Tapi kalau memang menaruh BPKB akan ya, nilai plus lah ya. Bisa-bisa aja lah ya. Yang nggak wajib sih, cuman ya kalau mau naruh nggak masalah, ya, naruh nggak juga ya nggak masalah secara peraturan juga memang nggak ini apa nggak wajib jaminan tambahan kan gitu kan. Terus, aduh ini kur mulu nanya nih. Apalagi ya? Om di cabang Bank BRI terdekat wilayah saya tanya kapan kur nggak usah deh, gue udah jawab lah. Misal nih Om, angsuran mekar itu sudah dilunasi, bisa nggak ngajuin kur? Kalau kebijakan terbaru ya kita anggap itu belum bisa lah. Kalau udah pernah dapat kredit komersil, gue udah jelasin komersil apa aja di video gue sebelumnya. Mekar pasti kredit komersil sih. Tapi kan nggak tahu permenkonya. Ya kita anggap aja memang pernah kredit komersil nggak bisa, udah itu aja. Jadi saran gue sih mending nama pasangan aja lah. Ya, nama pasangan aja biar clear lah ya. Jadi nggak banyak nanya, maksudnya petugas banknya kan. Ya kan petugasnya juga, banknya juga bingung peraturannya belum keluar ya nggak, cuman berdasarkan kebijakan ya nggak tahu juga kan ya. Kira-kira bulan 2 masuk bisa cair nggak kur ya? Banyak yang bilang sih bulan 2 ya. Seperti gue ulangi lagi ya. Bulan 2 ada yang Maret, ada yang April bahkan. April yang terakhir yang gue denger. Tapi jangan dijadikan isu ya. Jadi yang viral udah itu kan prediksi orang. Yang pasti bulan Januari udah nggak mungkin ya. Bulan Januari tinggal 4 hari lagi ya. Om, saya sudah survei sampai tanda tangan pencairan sudah lebih 20 hari ini tapi uangnya belum masuk sampai sekarang. Ya kalau kur seperti gue bilang ya walaupun udah tanda tangan PK biasanya di hold tuh. Setahu gue sih di hold buat pencairannya karena ngikutin kuota yang 2023 ya dan bisa batal loh. Ada kemungkinan batal yang udah tanda tangan pun. Kalau misalkan syarat
ketentuan 2023 Permenkonya keluar dan orang tersebut nggak memenuhi syarat, bisa batal. Mungkin ya, gua nggak bilang bisa batal, nggak. Cuman maksudnya ini kan sudah tanda tangan perjanjian nih tahun lalu, lu belum cair gitu. Terus tiba-tiba ada peraturan baru misalkan, dan orang tersebut yang udah tanda tangan nggak memenuhi syarat misalkan kan, misalnya tidak pernah punya kredit komersil, ternyata orang tuh nggak memenuhi syarat, ada kemungkinan batal. Mungkin aja sih ya, nggak ada yang nggak pasti. Udah tanda tangan batal, aduh sakit banget pasti. Oke, yang lanjut lagi. eh Bang, mantir saya ganti orang, cowok sekarang cewek beda orang. Ingin mengajukan lagi, apakah survei dipersulit? Beda orang, beda pengalaman, beda cara pandang ya, apalagi misalkan petugas yang menggantikannya anak baru misalkan. Nah, kalau anak baru lebih safe, lebih menunggu, nggak kurang apa ya, kurang apa sih? Cara ingin tahunya tuh kurang gitu kalau anak baru ya. Jadi anak gua nangis rewel. Jadi kalau beda orang nih, mantrinya cowok sekarang cewek, pasti berbeda ya cara pandangnya ya. Ya baik-baik aja sama anak baru, kadang-kadang anak orang lama biasanya gampang kok, ternyata yang anak baru datang sulit, bisa jadi. Tapi ya peraturan tetap peraturan ya, kalau memang memenuhi syarat, gue sih merasa nggak ada yang sulit lah. Om, saya sudah survei 1 kali, berarti nunggu survei lagi atau nunggu akad? Kebanyakan bank setahu gue survei itu nggak sekali ya, biasanya 2 kali. Biasanya survei sekali itu sama yang proses dulu nih, marketing sama yang proses. Nah, survei kedua biasanya sama yang memutus kreditnya, pemimpinnya, atau siapanya, pejabatnya, biasanya kan seperti itu. Biasanya survei minimal 2 kali sih, jarang sekali langsung akad, jarang lah. Mungkin aja sih, tapi jarang lah, biasanya 2 kali sih. Kalau menurut pengalaman Anda sebagai penarik perhatian dari petugas bank atau mantri untuk mereka yang cepat proses, cepat survei, cepat diputus, selain syarat kelengkapan, apakah ada hal lain untuk menarik perhatian biar cepat diproses lah intinya? Bisa surat permohonan, bisa. Lampiran surat permohonan maka udah ada tanggalnya sehingga teman-teman lebih care, teman-teman petugas bank tuh, wah permohonannya jauh dari proses kita, biasanya sih dipercepat kalau ada surat permohonan. Kedua, kekuatan orang dalam. Ya, biasanya sih deket-deket sama atasan. Deket-deket sama atasan yang petugasnya. Ya enggak? Biar ya ini sih, bukannya ini sih, tapi memang harus ada orang dalam yang lebih kuat yang punya power ya. Tapi nggak selalu ya. Ini misalkan kalau mau lebih cepat biasanya sih kenal sama bosnya, ya enggak? Kalau bosnya yang ditanya tuh ke bawah tuh biasanya lebih nekannya lebih ini ya. Ini umum lah ya. Wajar ya enggak? Terus, Om, ibu saya pinjem uang, tapi bapak saya tidak mau tanda tangan. Bisa diwakilkan sama saya nggak sebagai anaknya? Nggak bisa ya. Kalau suami istri, siapa salah satu pegang ngajuin kredit, bapaknya nggak setuju, terus bapaknya nggak mau tanda tangan, diwakilkan sama anaknya, tidak bisa ya. Mendingan ngajuin kreditnya pakai nama anaknya aja yang mau kan, anaknya. Asal anaknya udah cukup umur ya. Kalau mau seperti itu ya nggak. Tapi kalau jaminannya tetap nama orang tuanya, tetap suami istri terus tanda tangan juga ya. Kecuali agunannya, jaminannya pakai nama anaknya, itu beda cerita ya kan. Ya, jadi tanda tangan perjanjian kredit emang tidak pernah bisa diwakilkan ya. Harus. Gue pernah ngejar-ngejar orang tanda tangan sampai ke bandara ya kan. Pernah ngejar-ngejar sampai ke jalan tol buat tanda tangan perjanjian kredit karena emang tidak bisa diwakilkan. Kayak gitu. Om, semisal saya mau top up tapi angsuran kurang 5 angsur apa? Tapi yang ya kredit existing kurang 5 kali angsuran, bisa nggak sih? Boleh top up, misalkan tinggal sisa 32. Pernah gue top up tuh sisa angsuran 1 lagi, boleh, nggak masalah. Selama memenuhi ini ya, memenuhi ketentuan ya, nggak masalah. Mau top up ketika angsurannya udah mau lunas, nggak apa-apa.
Atau terserah nanti angsuran tinggal sisa 1 atau 2 angsuran tinggal lunasin sendiri, atau mau dari pencairan juga nggak apa-apa. Tapi bank sih kalau tinggal sisa sedikit gitu mending suruh nasabahnya lunasin sendiri sih, lebih enak ya. Gitu. Om, kalau pengajuan KUR kedua apa diminta perbaharui berkas-berkas? Sedangkan berkas-berkas dan jaminan masih di bank semua. Jadi kalau mau tambahan, mau top up, itu tetap diperbaharui berkas-berkas. Apa yang diperbaharui? Biasanya sih izin usaha tuh biasanya udah jatuh tempo. Ada izin usaha yang berjangka waktu, misalkan. Kedua, misalkan ada rekening koran atau kopi tabungan, pasti kan nggak mungkin pakai yang lama dong, ya nggak pakai yang baru, pakai yang terupdate dong, nggak mungkin pakai yang sebelumnya yang udah setahun lalu gitu ya, nggak mungkin lah, atau 2 tahun lalu kan, nggak mungkin. Yang biasanya yang tetap ada yang sesuai berkas lama biasanya identitas, KTP kan jarang berubah ya, kartu keluarga jarang berubah, jaminan udahlah pakai yang itu juga ya. Jadi kalau diminta berkas-berkas itu hal yang wajar ya. Nah, oke, ini banyak banget ya. Om, ada masalah sama pinjol, bisa nggak sih ajuin KUR? Selama pinjol itu masuk ke dalam OJK, itu masuk dalam SLIK. Kalau dia bermasalah pasti terlihat dan itu mempengaruhi ya nggak? Gue jawab pengaruh ya nggak? Apalagi kasarnya pinjol kan biasanya nggak gede-gede amat ya. Orang bank tuh mikirnya gini, pinjol yang nggak gede aja nunggak gitu. Apalagi nanti kita kasih yang lebih gede kan, seperti itu ya. Kecuali pinjol ilegal ya, pinjol ilegal nggak masuk BI checking mungkin nggak kelihatan oleh teman-teman kan. Kalau untuk petani bukti transaksi seperti apa sih kalau untuk petani? Petani itu gue pernah sih ngasih petani ya. Biasanya paling pembelian-pembelian saprotan ya, sarana produksi pertanian kayak pupuk, pencegah hama, pestisida gitu. Paling itu doang sih. Tapi kalau mengenai penghasilan petani itu udah ketakar sih. Bukan ketakar berarti kecil, bukan, maksudnya kita udah memperkirakan satu petak tuh jadi berapa tuh udah punya standar biasanya kalau di bank tuh. Jadi kalau petani sih udah ketakar ya. Yang nggak ketakar kan kalau ke toko gitu kan, itu kan harus ada buktinya, nggak mungkin lah kita apa ngarang-ngarang kan gitu. Terus Om pengen tanya, kalau punya angsuran di kredit online apa bisa ngajukan KUR? Tergantung onlinenya tuh masuknya kredit usaha atau kredit konsumer gitu kan. Tergantungnya itu dilihat dari mana? Dilihat dari SLIK, BI checking. Ada pinjaman online yang ketulisnya kredit usaha ya nggak bisa ya. Pernah gue ceritakan berkali-kali ya, pernah ke leasing, dia kredit motor, mobil, tulisnya kredit investasi, itu kan kredit komersil, nggak bisa ajukan KUR ya. Jadi untuk kepastiannya sebenarnya bukan masalah online leasingnya, tapi mereka ngelaporin ke OJK-nya berupa kredit apa ya kan. Mestinya kalau seperti itu mereka ngelaporinnya pakai jadi kredit konsumtif bukan kredit produktif, itu yang kadang-kadang bikin jadi atau enggaknya proses KUR. Apalagi ya, Om barusan tadi dikasih tahu sama Mantri BRI KUR dihapus. Kalau KUR dihapus sih kayaknya enggak lah ya. Kalau molor iya ya. Nggak tahu molor sampai kapan ya enggak. Om, kalau pinjaman 30 juta tenor 2 tahun baru berjalan 1 tahun. 30 juta 2 tahun nih. Udah setahun nih. Rencana mau pelunasan. Ngajuin 100 juta. Apa bisa cair ya? Kos usahanya masih kecil. Ya kalau kalau mengenai cair atau nggak cair mah ya susah ya kan. Ya kan harus dinilai dulu sama banknya. Banyak nilai kan. BI checkingnya, usahanya, atau gimana nya perlu dilihat. Tapi perkara mau top up jadi 100 juta ya boleh. Mau lunasin sendiri juga boleh. Cuman saran gua kalau kalau pelunasannya kredit yang ada tuh kalau bisa sudah disetujuin 100 jutanya. Nanti 100 jutanya ditolak, nanti udah ngelunasin, puyeng nanti. Gitu. Apalagi nih? Banyak yang pertanyaan. KUR, 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 semua nanyain KUR. Om tanya kalau PNS bisa pinjam ke bank
pakai jaminan SK. Kalau PNS pakai jaminan SK. Tapi kalau guru tetap, apakah bisa pinjam dengan SK juga? Nah, kalau kredit pakai jaminan SK, selain PNS ya, memungkinkan sebenarnya. Misalkan guru sekolah pegawai tetap nih, yayasan apa, memungkinkan nggak dikasih pinjaman? Bisa. Tapi sepanjang sekolah tersebut ada kerjasama dengan bank, ada PKS-nya, ada kerjasama payroll, gajinya masuk ke bank tersebut. Mungkin masih bisa. Pernah gua kasih dulu kredit konsumtif kayak apa sih, kayak KTA gitu, tapi KTA payroll ya kan. Dan itu juga institusi sana sama bank tempat gua kerja udah kerja sama, jadi ya aman gitu ya. Tapi kalau sekedar guru tetap di yayasan tertentu nggak ada kerjasama dengan bank bank sesuatu bank, ya susah ya dikasih kredit ya. Bank juga kan pegangannya apa kan, kalau payroll kan udah jelas gajinya potong gaji kan, gitu. Apalagi sih, oh, rata-rata soal kursi. Aduh, pengajuan cicilan leasing, ya paling itu aja yang bisa gue sampaikan ya mengenai tanya jawab malam ini. Kalau untuk kur susah sih gue pastinya ya, nggak jelas juga kapan ininya. Banyak banyak yang bilang Februari, ada yang bilang Maret, bahkan ada yang ekstrim yang bilang April tuh, bayangin. Semoga yang paling dekat lah yang bener ya. Mudah-mudahan kita kan doain berarti yang paling dekat berarti Februari, mudah-mudahan. Bukan gue bilang ya, tapi orang lain yang punya mungkin prediksinya berdasarkan apa sih, isu-isu terkini kan. Gue nggak ngerti kan, gue mah tahu dari info tempat kantor gue kerja aja. Buka buka belum belum, ya udah gue begitu aja kan, sesimpel itu kalau gue. Ya itu aja guys yang bisa gue sampaikan malam ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video spesial weekend. Nah nanti gue pengen live ya, gue tadi coba live cuman anak gue ganggu terus ya. Kalau live nanti malam lah, malam minggu lah ya, malam minggu para jombloan jomblowati yang nggak jelas mau ngapain kan, coba nanti gue coba live deh, saksikan live ngutang bareng ya nggak, untuk kredit usaha. Judulnya gitu banget ya, ngutang bareng kredit usaha. Oke, sampai ketemu lagi video gue selanjutnya. Thank you.